Ternyata suara tersebut berasal dari pohon asem yang berada di halaman rumah tersebut. Rico melihat ada sesosok kuntilanak nih yang menggantungkan diri di pohon asem tersebut. Hai semuanya, kembali lagi dengan gua di AYL Story. Kali ini kita mau nyeritain kisah horor dari Rico di Jakarta nih. Kisah kali ini bermula ketika dia ngontrak di sebuah rumah tua yang di depan rumah kontrakannya terdapat pohon asem yang sangat besar sekali dan salah angker guys. Gua udah gak sabar nih mau nyeritain kisah horor dari Rico ini pada kalian semua guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar AYL Story makin semangat dalam membagikan kisah horor yang sangat nyeremin untuk kalian semua guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan videonya. Let's go! Awal mula kisah horor yang dialami oleh Rico ini bermula ketika ia didinaskan ke suatu daerah di kota Solo. Rico ini bekerja di perusahaan swasta sebagai petugas lapangan untuk menyurvei ruko yang akan disewa oleh perusahaannya. Karena perusahaan tempat Rico bekerja ini bergerak di bidang kuliner yang paling banyak cabangnya di seluruh Indonesia guys. Pekerjaan Rico ini sebagai pengamat keadaan suatu ruko, apakah ruko tersebut prospek untuk kuliner atau enggak. Dan Rico juga bertugas untuk negosiasi harga ngontrak ruko dengan pemilik ruko tersebut untuk ditempati oleh cabang kuliner di perusahaannya tersebut guys. Karena tugasnya tersebut, Rico ini memiliki tim untuk menyurvei tempat dan biasanya timnya Rico ini berjumlah 4 orang. Saat itu Rico ini satu tim dengan Bayu, Ardi, dan Rizal. Biasanya untuk survei sampai deal harga ngontrak rukonya, Rico dan timnya ini membutuhkan waktu berhari-hari kalau pemilik rukonya itu gampang diajak negosiasi guys. Tetapi kalau pemilik ruko yang alot negosiasinya, bisa-bisa berbulan-bulan Rico dan tim berada di daerah tersebut. Karena Rico dan timnya ini tinggal di Jakarta, perusahaan tempat Rico bekerja ini udah membooking dahulu kosan atau enggak hotel di dekat ruko yang akan diincar oleh perusahaan tempat Rico bekerja. Kebetulan Rico dan timnya ini tidak mendapatkan kosan atau hotel untuk menginap dari perusahaannya guys. Tetapi mereka berempat ini mendapatkan rumah kontrakan yang dekat dengan ruko tersebut. Akan tetapi rumah tersebut adalah bangunan rumah joglo khas rumah-rumah orang Jawa zaman dahulu gitu guys. Dengan halaman rumah yang luas dan di halaman rumah tersebut terdapat pohon asem yang sangat besar sekali nih guys. Awalnya mereka berempat ini pun senang mendapatkan rumah kontrakan karena kamar di dalam rumah tersebut nggak terlalu sempit dan memiliki kamar yang sangat banyak guys. Rumah tersebut terdapat 5 kamar nih, jadi mereka nggak harus satu kamar berdua seperti di kos atau di hotel sebelumnya gitu. Pagi itu mereka menata barang bawaan mereka satu persatu di kamar masing-masing nih. Mereka sangat senang sekali melihat isi rumah tersebut yang sangat estetik sekali, seperti tinggal di daerah pedesaan-pedesaan gitulah. Sembari melihat-lihat isi rumah, Rizal menemukan hal yang janggal yang terdapat di rumah tersebut nih. Di kamar yang kelima yang gak ditempati oleh mereka, kamar tersebut tidak bisa dibuka nih oleh Rizal dan terkunci dengan sangat rapat. Rizal pun lalu membuka kunci kamar tersebut, akan tetapi kunci di kamar tersebut ini macet guys. Rizal pun saking penasarannya dengan isi kamar tersebut menelpon ke kantor nih dan bilang kalau kamar yang kelima nggak bisa dibuka. Kantor pun bilang mungkin itu kunci kamarnya macet, jadi mereka menempati kamar yang lainnya saja. Kan masih ada 4 kamar lagi tuh. Rizal pun langsung menutup teleponnya. Dalam hati Rizal ini masih penasaran dengan isi kamar tersebut. Tapi ya sudahlah, gak bisa dibuka ini. Akhirnya setelah mereka menata barang bawaan di kamar masing-masing dan sudah pada siap semua untuk bekerja, mereka berempat langsung menuju ke ruko yang akan diincarnya tersebut guys. Mereka mengamati situasi jalan yang berada di daerah ruko tersebut nih.
dan bertanya-tanya kepada warga sekitar tentang keadaan ruko tersebut. Setelah sore hari, akhirnya mereka kembali pulang ke rumah kontrakan. Singkat cerita, setelah sampai di rumah kontrakan, mereka pun mandi, habis itu nongkrong di teras rumah sambil genjreng-genjreng gitaran gitu dan cerita-cerita satu sama lain. Saat mereka asik-asiknya nongkrong nih, Rico sekilas melihat ada bayangan putih dari halaman rumah yang terbang gitu guys menuju ke pohon asem di halaman rumah tersebut nih. Rico pun dengan kaget bilang ke teman-temannya kalau barusan ada bayangan putih yang terbang ke pohon asem tersebut. Maka mereka berempat pun sontak melihat ke arah pohon asemnya nih. Tetapi nih mereka pun nggak melihat apa-apa di pohon asem tersebut nih. Mereka pun melanjutkan nongkrong dan asik genjreng-genjreng dan nyanyiin lagu. Akan tetapi Rico ini masih penasaran guys dan melihat-lihat lagi di pohon asem tersebut nih. Setelah dirasa mungkin salah lihat aja, akhirnya Rico kembali gabung duduk di teras dengan teman-temannya nih. Mereka pun asik nongkrong sampai tengah malam dan satu persatu dari mereka ini ngantuk dan bergegas untuk ke kamar tidur masing-masing nih. Sebelum tidur nih, Bayu ini ingin pipis ke toilet belakang rumah guys. Sesampainya di toilet, Bayu ini lupa menutup pintu toilet tersebut ketika sedang asik-asiknya pipis nih. Gak ada angin, gak ada hujan guys. Tiba-tiba pintu toilet itu tertutup sendiri dengan keras nih, dengan suara brak gitu. Bayu yang pada dasarnya nggak penakut dengan hantu, cuma biasa-biasa aja nih dan nggak nyeritain kejadian aneh tersebut kepada yang lainnya. Takutnya pada ketakutan semua teman-temannya gitu. Bayu setelah selesai pipis langsung bergegas ke kamarnya nih. Singkat cerita nih, di pagi harinya seperti biasa mereka berempat seperti biasa kembali ke aktivitas bekerjanya masing-masing. Dan setelah mengabari keadaan ruko tersebut ke kantor, karena ruko tersebut dirasa akan prospek dijadikan restoran, kantor pun lalu ACC dan memberikan nomor telepon si pemilik kontrakan tersebut. Setelah ditelepon, pemilik kontrakan tersebut ternyata lagi di luar kota dan 2 hari lagi akan pulang guys. Mereka pun lalu kembali ke rumah kontrakan nih, karena dirasa tugas mereka saat itu sudah kelar. Tinggal nunggu pemilik kontrakan aja nih guys untuk nego harga rukonya gitu. Keesokan paginya di rumah mereka merasa bosan seharian di rumah terus guys. Ardi saat itu memiliki ide untuk jalan-jalan ke mall aja untuk mengatasi kebosanan nih. Semua pun pada setuju nih kecuali Rico yang anaknya ini mageran guys, gak mau ikut ke mall. Akhirnya sore itu Bayu, Ardi, dan Rizal pun berangkat jalan-jalan ke mall nih. Nah di rumah tinggal Rico sendiri nih guys. Waktu itu Rico lagi tiduran nih di kamarnya. Kamar Rico ini bersebelahan dengan kamar kosong yang gak bisa dibuka tadi guys pintunya. Tiba-tiba nih Rico ini mendengar suara kamar sebelahnya itu pintunya membuka menutup sendiri guys. Padahal nggak ada siapa-siapa di rumah tersebut nih. Rico pun keluar ke kamar dan mengecek pintu di kamar kosong tersebut. Ternyata kamar tersebut masih tertutup rapat nih. Sontak Rico pun jadi merinding dan keluar rumah lalu duduk-duduk di teras nih. Tak berhenti di situ guys. Di teras rumah Rico ini kembali mendengar suara wanita yang sedang menangis nih guys. Rico pun mencari di mana arah suara tersebut dan apa yang terjadi nih guys. Ternyata suara tersebut berasal dari pohon asem yang berada di halaman rumah tersebut. Lalu Rico pun melihat ke arah pohon asem itu guys. Rico melihat ada sesosok kuntilanak nih yang menggantungkan diri di pohon asem tersebut guys. Rico pun kembali lagi lari ke kamarnya saking takutnya nih, lalu mengunci rapat-rapat pintu kamarnya tersebut. Di kamar nih Rico ini mendengar kembali suara pintu kamar sebelah lagi nih guys. Suara buka tutup pintu tersebut perlahan mulai keras dan diiringi dengan suara tangisan kuntilanak yang tadi Rico lihat di pohon asem tersebut nih. Rico dengan ketakutan pun menelpon teman-temannya agar segera pulang. Dan suara tangisan Mbak Kunti ini perlahan mendekat ke arah Rico nih. Rico pun berteriak, "Jangan ganggu saya hanya numpang di sini sebentar kok di rumah ini."
Sambil membuka selimutnya, Rico ini melihat ada bayangan putih yang nembus tembok dan keluar dari kamar Rico, guys. Singkat cerita nih, teman-teman Rico ini akhirnya sudah sampai di rumah dan menanyai Rico gimana keadaannya gitu. Akhirnya nih, di malam tersebut mereka berempat tidur di satu kamar yang berada di kamar depan yang biasa digunain Ardi nih, guys. Di malam itu nggak terjadi apa-apa di rumah tersebut nih, guys. Mungkin setannya takut kalau dikeroyok nanti. Gitu, guys, kayaknya. Paginya Rico mendapat telepon dari pemilik ruko. Ternyata pemilik ruko sudah berada di rumah nih. Mereka berempat pun langsung nyamperin ke rumah pemilik ruko tersebut nih. Pagi itu mereka pun berempat berunding negosiasi harga dengan pemilik ruko dan gak sampai 1 jam ini. Pemilik ruko ini deal harga dengan mereka. Rico pun lalu mengabari kantornya untuk mentransferkan uang untuk pembayaran sewa ruko tersebut nih. Sambil menunggu transfer uang dari kantor, pemilik ruko ngobrol panjang lebar kepada mereka berempat. Sampai pemilik ruko ini menanyai di sini mereka tinggal di mana gitu, guys. Rico pun menjawab di rumah joglo seberang jalan ruko itu, Pak. Pemilik ruko ini tiba-tiba bertanya nih, merasakan hal-hal aneh nggak, Mas, di rumah tersebut? Dan mereka berempat pun bergantian menceritakannya. Ternyata nih, kata pemilik ruko, rumah tersebut adalah rumah kuno yang jarang orang mau ngontrak di sana, guys. Soalnya rumah tersebut adalah peninggalan seorang dukun santet terkenal di situ dan sekarang udah dijual ke orang Jakarta nih. Dulu, dukun santet tersebut terkenal dan dikucilkan oleh warga karena pekerjaannya tersebut nih. Dia banyak menyantet orang dan akhirnya ada seseorang yang disantetnya berbalik menyantet dukun santet tersebut nih, guys. Itu di halaman rumahnya ada pohon asem besar tuh, Mas. Gitu kata pemilik ruko nih. Dulu pohon asem tersebut udah mau ditebang sama masyarakat sekitar, tetapi tidak bisa, Mas. Mesin pemotong pohonnya rata-rata rusak semua waktu memotong pohon tersebut. Konon katanya di bawah pohon tersebut terdapat keris pusaka dari dukun santet itu, Mas, yang berwujud kuntilanak yang mengganggu warga sekitar. Wah, pantesan, Pak, kata Rico nih. Akhirnya setelah panjang lebar membahas rumah kontrakan tersebut, kantor ternyata udah mentransfer uang ke pemilik ruko dan mereka pun berpamitan pulang nih. Akhirnya Rico dan tim bisa pulang hari itu ke Jakarta, guys. Mereka bergegas menata barang-barangnya untuk pulang ke Jakarta. Sesudah packing barang-barang bawaan, Ardi ini masih penasaran ingin membuka pintu kamar yang terkunci tersebut, guys. Dan mereka berempat pun sepakat untuk mendobrak pintu yang nggak bisa dibuka tersebut. Akhirnya setelah didobrak nih, hal mengejutkan terjadi, guys. Ternyata isi dalam kamar tersebut adalah sesajen-sesajen dan perlengkapan dukun santet yang ternyata masih ada sampai sekarang ini nih, guys. Dengan hawa yang merinding di dalam kamar tersebut, mereka pun langsung lari dari kamar tersebut dan bergegas pulang ke Jakarta. Karena tugas mereka di Solo sudah selesai, guys. Mungkin ceritanya segitu aja kisah horor dari Rico kali ini. Kalian kalau ingin bagian kisah horor kalian di Ayah Story, silahkan email di bawah ini ya, guys. Like dan subscribe kalau kalian suka video ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.